Tepat di tahun 2020 aku tamat dari SMK, dan setelah pembagian ijazah aku bekerja di Semarang. Ketika itu aku bekerja di sebuah pabrik sepatu dan tinggal di kos-kosan dekat dengan pabrik. Tempat kos itu memang diperuntukkan untuk karyawan pabrik, tapi tidak semua karyawan kos di sana. Kebanyakan ibu rumah tangga yang tinggal di sana. Statusku waktu itu masih belum berkeluarga alias masih jomblo. Aku sangat betah tinggal di kos itu karena orangnya pada ramah semua. Selain itu mereka sangat terbuka dengan tetangga. Jadi aku sudah terbiasa dengan mereka semua. Sering ngobrol dan ikut ngerumpi sama ibu-ibu sehabis selesai memasak. Dan akulah yang sering dijadikan bahan pembicaraan oleh mereka, karena statusku yang masih jomblo. Kami pun tertawa bareng ketika ngerumpi berlangsung. Yang membuatku tertarik sama salah satu tetangga kos yaitu Ibu Nita. Ia pas sebelahan dengan kamarku. Orangnya sangat cantik, masih terlihat muda umurnya kurang lebih masih 40 tahunan. Masih dapat dibilang tante-tante, suaminya bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan besar di kota Semarang. Aku dan Bu Nita sering ngobrol berdua di saat aku lagi libur kerja, karena dia juga sering nawarin aku makan ketika Bu Nita masak banyak. Panggil saja namaku Dimas, berusia 27 tahun dan berperawakan kekar. Aku berasal dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Aku belum pernah kenal dengan yang namanya pacaran ataupun dekat dengan seorang wanita. Aku memang tipikal laki-laki cuek dan lugu. Tidak banyak bergaul dengan orang-orang seumuranku, dan belum punya pikiran ingin menjalin hubungan dengan wanita karena aku sendiri tidak mau terjadi hal-hal yang dapat merugikan diriku sendiri atau orang lain, sebab orang tuaku dulu pernah berpesan, jangan menikah dulu sebelum kamu berhasil. Prinsipku sangat kuat, kalau umurku sudah matang dan sudah mapan, baru aku memikirkan tentang pernikahan. Aku masih mau menikmati masa mudaku dan hanya fokus bekerja saja, tidak mau memikirkan hal yang lain dulu. Namun semenjak aku bekerja di kota Semarang, dan tinggal di kos dengan orang-orang yang begitu terbuka, aku jadi banyak berubah. Yang dulunya cuek, lugu cenderung pendiam, tapi sekarang aku makin sering berbaur dengan banyak orang termasuk dengan Bu Nita tetangga kosku itu. Ibu Nita ini orangnya sangat baik dan sangat humoris, kita berdua sering curhat ketika lagi santai. Ia sudah memiliki 2 putra, tapi masih kecil-kecil. Jujur aku sering tersepona melihat kecantikannya. Ditambah kalau ia hanya berbaju daster, rasanya aku ingin sekali melakukannya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk itu. Dan belum waktunya juga aku masuk ke dalam hal itu, bisa-bisa malah merusak masa depanku. Meski suka aku cukup diam. Semoga saja ada kesempatan tak terduga yang menghampiriku. Baru lewat beberapa hari, aku mendengar kabar bahwa suami Bu Nita akan dipindah tugaskan ke kota Solo untuk 1 bulan, menggantikan rekannya di sana yang lagi sakit parah. Dan itu kesempatanku untuk bisa lebih dekat dengan Bu Nita. Benar saja setelah suami Bu Nita berangkat ke sana, Bu Nita sering meminta bantuan padaku, yang paling sering memasangkan regulator pada gas LPG. Sepulang kerja biasanya aku nongkrong dulu bersama teman kerjaku. Tapi kali ini tidak, karena aku ingin mendekati Bu Nita, mumpung suaminya lagi pergi. Sore itu sesampainya di kos-kosan, aku langsung disambut dia yang tengah duduk di teras kosnya. Lalu ia menyapaku. Tumben pulang sore Mas Dimas, biasanya habis isya baru pulang, tanya Bu Nita. Iya Bu, biasanya kan nongkrong dulu sama teman-teman kerja. Tapi hari ini lagi malas nongkrong, makanya pulang cepat, jawabku berbohong. Padahal aku pulang cepat hanya karena dia. Kebetulan kalau gitu Mas Dimas, Ibu mau minta tolong, gas Ibu habis tolong belikan ya. Kan tahu sendiri kalau Ibu gak bisa naik motor, ucapnya. Iya Bu tapi sebentar ya, aku mandi dulu udah bau keringat nih, jawabku. Ya udah, Mas Dimas mandi dulu, Ibu juga mau mandi kalau gitu, sambung Bu Nita. Sehabis mandi, aku bersiap-siap untuk membelikan gas LPG Bu Nita. Bu Nita mana uangnya, aku mau berangkat nih, panggilku. Iya Mas Dimas, sebentar Ibu baru selesai mandi. Lalu ia pun keluar masih pakai handuk saja. Ya ampun, pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan, membuat mataku tak mau berkedip. Ini Mas Dimas uangnya, dan ini untuk Mas Dimas buat beli rokok, ucap Bu Nita. Makasih lo Bu, baru disuruh gini aja sudah dapat upah, hehehe, sambungku. Aku segera berangkat, namun dalam pikiranku masih menempel penampakan yang baru saja aku lihat. Aku sudah mulai membayangkan betapa indahnya di balik lili kain putih tadi. Pikiranku sudah mulai tak terkendali, ingin rasanya cepat-cepat mencapai target.
Setelah balik beli gas LPG, aku sudah disiapin kopi panas sama Bunita di teras kamarnya. Terima kasih ya Mas udah ngerepotin. Ini kopinya Mas, yuk ngobrol dulu di sini, ucap Bunita. Waduh, ibu ini repot-repot segala, kataku basa-basi. Dalam hati sih senang banget bisa lama-lama dengannya. Aku pun ngerumpi dengan Bunita sembari menikmati kopi buatannya, sedangkan putranya lagi asyik bermain HP di dalam. Awalnya hanya ngobrol biasa, tapi setelah itu aku bertanya sembari basa-basi. Berapa lama suami Bunita tugas di Solo? Tanyaku. Sekitar 1 bulanan Mas Dimas kata suamiku, jawab Bunita. Lama juga ya? Wah Bunita pasti bakalan kesepian dong hehehe, kataku. Sama aja Mas, ada suami atau gak ada suami, gak pernah kepake juga, jawabnya. Maksud Bunita gimana tuh? Aku pura-pura gak paham apa yang ia maksudkan. Kemudian ia pun menjelaskan padaku dan akhirnya Bunita malah curhat sama aku. Ah, Mas Dimas ini masih pura-pura gak tahu aja. Saya ini belak-belakan Mas orangnya, gak pernah malu untuk bercerita, jelas Bunita. Hahaha, Bunita tahu aja kalau aku pura-pura, sambungku. Sebenarnya sudah lama Mas, aku tuh ngempet batin. Diam. Cuma aku tuh gak pernah menuntut dan aku juga memaklumi bahwa suamiku pasti capek sepulang kerja. Dan mungkin sudah tidak berpikiran akan hal itu. Tapi ya jujur aku sebagai istri pasti masih butuh semua itu, gak cuma nafkah lahirnya saja. Tapi nafkah batin juga harus diperhatikan. Jelasnya Bunita panjang lebar. Duh jadi gak enak nih Bu dengerin curhatan Bunita. Aku jadi kepikiran yang enggak loh Bu, jawabku. Udah santai saja kalau sama ibu. Makanya kamu buruan nikah, biar tahu rasanya kayak gimana, ucap Bunita. Yah, Bunita ini malah bilang begitu. Nikah sih gampang Bu. Tapi setelah nikah itu Bu, ibu lihat sendiri kan kalau aku belum sukses, mana ada yang mau sama aku, sahutku. Ya pasti adalah kalau kamunya niat, sambungnya. Ya niat sih ada Bu, tapi apa Mas Dimas? Timpal Bunita. Tapi aku lagi ada rasa sama seseorang Bu. Sayangnya orang itu sudah punya suami, ungkapku. Biuh, jangan cari masalah Mas Dimas, orang yang masih single aja banyak kok, ucap Bunita. Mau gimana lagi lo Bu, namanya juga suka. Ya aku tahu itu sangat beresiko. Tapi kalau sudah terlanjur, apa boleh buat, kataku. Terus yang kamu suka itu siapa? Teman kerja kamu? Tanya Bunita penasaran. Bukan Bu, sekarang dia ada di depanku, jawabku keceplosan. Hingga membuat Bunita kaget dan bengong. Apa Mas Dimas? Kok bisa-bisanya sampean ini? Sahut Bunita. Jujur saja Bu, semenjak kos di sini, aku sudah tertarik sama Ibu Nita. Karena selain cantik, Bunita itu baik, dan juga zemos, hehehe. Jelasku sembari bercanda. Ibu harus ngomong apa Mas Dimas kalau sudah kayak gini? Jadi bingung kan Ibu? Mau ngomong apa? Kata Bunita salah tingkah. Apakah Ibu bersedia? Aku menggantikan tugas suami Bunita selama 1 bulan, kataku. Ibu Nita masih terdiam dan memandangku dengan tatapan kosong yang ada di matanya. Entah apa yang ia pikirkan saat aku memberi pertanyaan itu. Tak lama kemudian, Bunita buka suara. Gimana caranya Mas Dimas? Sedangkan ada mereka berdua itu, ucap Bunita. Nampaknya Bunita menyetujuinya, namun ia bingung bagaimana caranya. Ibu Nita tenang saja. Semua itu bisa diatur kok Bu. Yang penting Ibu Nita bisa mendapatkan apa yang selama ini Ibu pendam. Ya semoga saja Bu Nita senang mendapatkan itu semua dariku, kataku. Ya sudah terserah Mas Dimas aja gimana baiknya, jawabnya. Berarti tandanya Bu Nita setuju dong? Tanyaku memastikan. Iya Mas Dimas, tapi jangan sampai tetangga kos ada yang tahu loh Mas. Kalau sampai itu terjadi, Ibu kan malu. Dan jujur ini baru pertama kalinya Ibu seperti ini. Sebenarnya Ibu itu tipe setia orangnya, tapi entah kenapa semenjak Mas Dimas berkata seperti itu, Ibu merasakan hal yang berbeda. Dan ingin rasanya Ibu mencoba, terangnya. Makasih ya Bu Nita, sudah mau mengerti perasaanku. Jujur aku senang sekali Bu, kirain Ibu Nita akan marah padaku. Ternyata enggak, hehehe, pungkasku. Ya sudah nanti malam, kita atur semuanya ya Bu. Kalau susanannya sudah aman, imbuhku. Iya Mas Dimas, Ibu jadi deg-degan gini ya Mas? Apa mungkin baru pertama kali ya, terangnya. Ya mungkin saja Bu. Ibu tenang saja, pasti sangat menyenangkan kok, maksudku menenangkan. Heleh Mas Dimas kemeruh, balas Bunita dengan bercanda juga. Dan setelah ngobrol panjang antara aku dan Bunita, aku segera masuk kamarku.
Takutnya kalau terlalu lama sama dia, nanti para tetangga ada yang curiga. Dan aku sangat berharap aku bisa bersamanya nanti malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 23, aku melihat keadaan di luar sudah nampak sepi. Sebelum aku melangkah, aku mematikan lampu teras terlebih dahulu, agar tidak ada yang melihat ketika aku beranjak ke kosnya, dan lampu teras Ibu Nita juga sudah gelap. Aku segera mengetuk pintu. Baru satu ketukan, Ibu Nita langsung membuka pintu. Dan aku pun segera masuk. "Mas, kalau ada yang lihat gimana?" tanya Bu Nita bisik-bisik. "Gak ada Bu, kan di teras gelap," jawabku. "Semua lampu sudah mati semua, dan hanya kamar mandi yang dinyalain." "Terus gimana Mas nanti kalau putraku bangun?" tanyanya lagi. "Kan masih ada tempat lain Bu," sembari aku mengarahkan jari telunjuk ke kamar mandi. "Masak di situ Mas." "Gak apa-apa Bu, yang penting kan endingnya," kataku. Kamu ini kayak udah pengalaman aja," timpalnya. Dan tanpa berbasa-basi karena waktu juga mepet, kita segera menyelesaikan proyek baru yang sudah kami rencanakan sejak sore tadi. Ibu Nita pun sangat antusias, ingin segera mendapatkan betapa hebatnya proyek baru itu. Karena dia juga sudah lama tak merasakannya. "Loh Mas, bukan itu jalan masuknya," ucapnya sambil tangannya mengarahkan. "Maaf Bu, masih belum paham. Habis lebat banget sih," jawabku sambil tarik napas. Rasa grogi dan semangat menggebu telah bercampur baur. Maklum memang baru pertama kalinya aku mendapatkan proyek segede ini. "Mas pelan aja, nanti kedengeran tetangga." Aku pun menghidupkan keran air agar suara yang gak jelas tidak terdengar dari luar. "Ternyata masih sangat lumayan juga ya Bu. Apa efek lama kekeringan?" kataku berbisik. Ibu Nita pun mencubitku. Ia gak berani menjawab dan dia berusaha tak mengeluarkan suara. Ia sambil membungkam mulut dengan telapak tangannya. Aku terus berusaha membuat dia mendapatkan semuanya. Meski hanya berdiri seperti patung yang berada di perempatan jalan, namun posisi kayak gitu sangat luar biasa hasilnya. Membutuhkan waktu yang cukup lama proyek yang kami kerjakan, tapi nampaknya Ibu Nita sudah kelelahan walau tadi hanya berdiri kayak patung saja. "Mas Dimas hebat banget, sampai 7 kali Mas Dimas bikin Ibu lupa melayang," ucapnya. "Sama-sama Bu, itu kan memang niatnya aku. Ingin membahagiakan Bu Nita, karena aku gak tega mendengar curhatan Ibu Nita tadi sore. Dan Bu Nita juga harus tahu bahwa aku baru pertama kali menggarap hal itu. Beruntung Bu Nita orang pertama yang mendapatkan itu," jelasku panjang lebar. "Serius Mas Dimas, Ibu gak percaya?" sahutnya. "Ya gak apa-apa. Kalau Ibu gak percaya, aku ngomong jujur apa adanya Bu," jawabku. Setelah semua selesai, aku pun segera pergi meninggalkannya. Dengan pelan-pelan aku berjalan keluar, namun aku tidak lewat depan, melainkan loncat dinding sekat yang gak begitu tinggi. Karena bangunan kos yang aku tinggali itu model sekat-sekat, dan depan juga ada pintu gerbangnya dengan atapnya dari Gavalum. Karena di Semarang sangat rawan sekali pencurian sepeda motor. Aku pun segera istirahat setelah mengerjakan proyek besar bersama itu. Begitulah cerita kisahnya, semoga dapat menghibur. Terima kasih, salam santun dan salam sehat selalu. Wassalam.